Salam untuk Televisi Indonesia, selamat siang ini kita bikin VT, nggak usah fokus ke kanan yang nanti berantakan ya. Pembahasan pertanyaan kawan kita kali ini agak santai. Gimana sih cara mengatasi merpati, entah itu bahan atau player yang sekiranya merpati tersebut lari? Sebetulnya bukan lari ya, karena ini burung pasti pakai sayap terbang. Maksudnya ini terbangnya pendek. Di sini nggak semuanya bisa diatasi, tergantung genetik, fenotip yang biasanya turunan dari induknya. Nah, gimana jawaban dari pertanyaan kali ini? Sebelum kita lanjutkan, semoga bermanfaat video kita siang ini. Selamat siang, salam berpada Televisi Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana dan lancar dari sini, amin. Tanpa terkecuali agak santai walaupun berantakan, nggak usah dipeduliin ya. Kita fokus saja. Sesuai pertanyaan di opening awal, sebelumnya terima kasih banyak ya yang udah mampir, subscribe, like, komen, terima kasih banyak. Kembali lagi, seperti sesuai opening awal, yang dimana kawan kita ini bertanya, cara mengatasi merpati yang lari. Sebenarnya bukan lari, entah itu merpati bahan player ataupun player, kondisinya dia itu low sprint, kebanyakan terbang pendek. Sedangkan kita mainnya di kolongan nih. Gimana cara mengatasinya? Sebelum saya jawab, sebetulnya gini. Yang harus diperhatikan yang pertama, kenapa merpati tersebut lari atau terbang pendek, istilah kita bilangnya. Susah naik di ketinggian yang maksimal, susah dapat stabilnya. Merpati yang kebanyakan fokus terbang pendek biasanya karena merpati tersebut bahan over CC. Itu biasanya. Jadi merpati yang bahan over CC itu sekitar 85% atau 90% pasti lebih banyak dominan ke terbang pendek. Jadi agak susah mencapai ketinggian, bukannya nggak mampu mencapai ketinggian, hanya saja prosesnya agak lama. Ya, itu harus diperhatikan. Yang pertama, karena kemungkinan sisinya besar banget. Yang kedua, cek fenotipnya apakah mendukung atau enggak. Fenotip itu apa bang? Pasti teman-teman udah pasti paham. Fenotip itu dari segi lar, kelenturan bulu sayap, jarak ujung sayap sama ekor, kelenturan ekor, posisi tulang dada, leher, memungkinkan nggak postur tubuh, kaki, semuanya memungkinkan nggak? Memungkinkan nggak untuk dia kita jadikan merpati kolong? Karena banyak yang bereksperimen di luar sana, mereka menjalankan merpati kolong bebas disilang sama long sprint dengan niat harapannya bisa dapat anak keturunan yang tinggi, tapi penyelesaian akhirnya biasanya gitu. Tapi Allah alam lah kalau kita bilang ya, nggak bisa ditentuin sama kita hanya memprediksi, mencoba, urusan hasil nanti urusan yang di atas. Nah, biasa itu kebiasaan kita nih sebagai breeding yang suka breeding, nyoba-nyoba, gak ada masalahnya nyoba, tapi kalau memang gagal belajar dari kesalahan. Yang ketiga, walaupun seandainya merpati tersebut kalau bisa kita bilang dia terbang pendek, udah lama dilatih, udah sekali 2 kali rampasan, dia masih nggak mau tinggi stabil. Biasanya gini bang, burung yang sesinya besar bisa 3 kali rampasan baru kelihatan kinerja tingkat kestabilan ketinggian yang dicapai. Itu biasanya. Ada juga orang-orang kan kebanyakan dinolongin dulu pada tingginya, terus banyak macam lah, dikasih jamu suplemen biar cepat dapat tingginya. Itu kalau jamu suplemen mungkin masih mendukung, saya bilang. Kalau memang dinolongin sebagian memang iya berhasil. Tapi semua butuh proses, nggak ada yang instan. Jangan pernah menyamakan, merpati si A pendek juga terbangnya, sering lari, tapi setelah dikasih jamu atau dilolokan sekian giringan, dia stabil. Nah, coba kita ikutin cara dia. Kok punya kita nggak berhasil, nggak kayak dia? Nah, berarti harus dirubah lagi. Berarti penyelesaian burung kita ini nggak sama dengan penyelesaian burung dia. Nah, gitu loh. Harus kita cari jalan tengahnya. Ini kondisi hujan, semoga nggak kedengeran nanti di video ya. Jadi di sini kawan kita yang bertanya, dikasih apa sih bang untuk merpati yang sering lari, yang susah dapat ketinggian? Setelah diperhatikan fenotipnya, terus genetiknya, apakah dia memang dari indukan kolong murni, jantan dan betina, lalu apakah dia memang over CC atau enggak gitu.
Biasanya dan banyak saran di luar sana segala jamu, segala suplemen. Tapi kalau saya nggak terlalu menyarankan untuk merpati bahan pakai suplemen. Kalau bisa pakai jamu-jamuan aja. Kalau khusus jamu untuk merpati bahan yang memang agak susah mencapai ketinggian, pernah ada di kolom komentar kawan kita berkomentar kayak dikasih bromo corak gitu kan, itu jamu, itu saya setuju. Hampir 60% burung-burung bahan yang agak susah mencapai tingkat kestabilan yang tinggi, biasanya untuk dikonsumsi jamu bromo corak itu kita bawain malam ya. Kalau saya malam ya, biasanya per setiap gilingan, setiap dia istirahat duduk telur, entah itu kita turunin di gilingan A, B, atau C, biasanya ada peningkatan setelah adaptasinya bagus ke tubuh si merpati bahan tersebut. Jadi ada peningkatan, biasanya mungkin dia terbang 3/4, bisa lebih naik lagi gitu loh. Itu rutin, jadi nggak boleh sampai apa ya, kalau saya bilang nggak boleh sampai absen. Sampai memang sekiranya dia udah mencapai tingkat kestabilan yang memang dari start sampai kolongan dia nggak moncor, nggak gerobok, nggak landing, itu terserah masih mau pakai bromo corak atau enggak, itu bebas. Jadi teman-teman, kalau memang mau berspekulasi untuk merpati yang memiliki masalah seperti ini, sering lari, susah dapat ketinggian, kalau untuk bahan saran saya, jangan pernah dikasih suplemen atau jangan pernah dibantu pakai suplemen. Untuk merpati bahan itu agak bahaya kalau pakai suplemen, tapi kalau masih pakai jamu herbal, pokoknya segala herbal lah, itu masih boleh gitu. Kalau kasih vitamin boleh nggak boleh, kalau sekedar kasih vitamin boleh, karena kan itu vitamin untuk menjaga kesehatan, terus perawatan yang maksimal itu membantu untuk, apalagi kondisinya kayak gini, tahu sendiri kan kondisinya hujan susah dapat matahari. Jadi nggak semua, sekedar saran ya di ending kayak gini ya, nggak semua merpati bahan atau player yang sering landing, sering lari, kebanyakan poncor, gerobok, sering terbang pendek, nggak semuanya bisa dikasih solusinya. Tolong diperhatikan sesuai yang saya kasih tahu tadi. Apakah genetiknya jelas dari indukan kolom? Apakah cc-nya terlalu besar atau over cc, makanya dia agak susah mencapai ketinggian atau agak lama? Atau kemungkinan fenotipnya masih kurang mendukung untuk menjadikan merpati kolom bebas atau kolom meja yang membutuhkan tingkat kestabilan yang benar-benar stabil? Beda ya, kalau di Sumatera nggak perlu terlalu tinggi alus, nitik alus, nggak terlalu manuver, karakternya nggak butuh kalau di Sumatera. Terbang 3/4, stabil kolongan, tinggi, aman, bawah, selesai, aman. Tapi kalau di seberang sono, di Pulau Jawa sono, memang saya akui, rata-rata burung manuver. Itu indah banget melihatnya, dari nitik alus turun itu saya suka sebetulnya. Tapi kalau burung-burung manuver dibawa ke sini, terbangan di sini paling 800 meter kebanyakan, nggak nyampe 1 kilo. Sekarang mungkin dulu adalah pakai sampai 1 kilo lebih, sekarang malah rata-rata 800 meter. Jadi kayaknya untuk burung-burung manuver mencapai ketinggian dalam jarak terbang sekitar 800 meter kayaknya agak sulit ya enggak. Jadi kinerjanya masih kurang kelihatan gitu loh. Kembali ke pembahasan awal yang tadi ya, biasanya yang kayak gitu, burung yang sisinya besar rata-rata 85-90% susah mencapai ketinggian yang cepat. Bukan nggak bisa tinggi, bisa tinggi, stabil, tapi prosesnya agak lama. Gimana? Masih kurang jelas? Udah, Pak. Kalau masih kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Masih nggak tahu atau apa, bingung, apalagi dipertanyakan, tenang Pak. Kolom komentar sekarang udah lengkap. Bisa lewat suara, setahu saya sih ya, peraturan YouTube baru. Bisa lewat suara, ngejawab, atau berkomentar. Nanti bisa VN kayak di WhatsApp, di Telegram, Instagram, bersama. Nah, saya rasa cukup untuk video kita kali ini karena udah mendung, hujan, dingin juga. Jangan fokus sampai berantakan ke belakang. Terima kasih banyak udah mau mampir di channel ini, gak bosan-bosan ngasih minggu juga. Kita saling berbagi ilmu, berbagi, pokoknya segala berbagi. Yang penting jangan berbagi keris. Ya. Terima kasih banyak. Salam berkata.